bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, sampai 10 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buat 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buat kenduri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi, Quran, indah aduh. Hadis Nabi, indah aduh. Nan ado tabi'in. Nabi, indah aduh. Sahabat Nabi, indah aduh. Sesudah sahabat Nabi, ada namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in itu ada satu orang tabi'in namanya Imam Atta. Siapa namanya? Imam Atta. Ain, Ta, Alif, Hamzah. Atta. Fatwa Imam Atta. Kalau ada orang meninggal, inyo diuji di kuburnya 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inyo memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang tulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan. Sudahlah miskin, susah, melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibuatlah 7 hari. Kalau tidak dibuat, kurus karyang mereka ustaz dikubur. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah, kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar dunia ada. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum. Karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarga. Maka awak nan datang membawakan makanan. Jadi kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan. Bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui, bawakan ayam mati. Siap? Banyak kan tak siap. Dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa in lam takun tarahu, kalau kau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka, Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah? Bapak sedang puasa sunat. Kau masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Kalau tidak konsen, angkat tangan kate. Gerak-gerakkan leher. Bapak puasa, masuk ke kamar mandi jam 1 siang. Haus, panas, kering tenggorokan. Tutup kunci pintu kamar mandi. Tengok bak. Mencalik bak macam mencalik teh tarik pakai es. Ambil seteguk air, minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada tak orang di luar yang tahu? Ada tak orang di luar yang tahu? Tidak ada. Pada saat itu mau tak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru. La tudrikuhul absaru. Allah tak bisa tengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal. Tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina.
Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menunjukkan cahayanya di Jabal Bukit Tursina, apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa, begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubtu, tobat ya aku ya Allah. Tobat aku ya Allah, tidak akan ingin lah. Aku apa nak ingin kau? InsyaAllah. Ini tidak ada Nabi ingin, dia bertanya maksudnya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa nanti caliak Nabi Musa di atas Bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nampak di atas Bukit Tursina, baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab, ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas Bukit Tursina itu segadang ikut pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur. 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saja. Terbuka. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambulah pejam mata, ambulah putih makrifat, kalau nampak Allah, nampak ambu Allah, antuk kan kepalanya ke tiang. Lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok si Abdul Wahab Sa'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarid, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Kau tidak sembahyang mengaku mencari Allah. Tuan guru tidak sembahyang. Ambo sembahyang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembahyang. Ustaz Somad tu Ustaz syariat tu, itu hakikat tu. Lah putri gaji kan. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi, tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu tak banyak, 2 perkara saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu. Bagaimana kalau laki-laki tidak mau sholat, malas? Ini apa? Kenapa sabui tadi? Tidak maunya sholat. Kalau dia tidak sholat, tanya, mengapa kamu tak sholat? Jawabannya 2. Kalau dia mengatakan sholat itu mubazir, buang-buang masa saja, kafir. Orang yang mengingkari sholat maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya tahu sholat ini wajib, saya tahu sholat ini wajib, mengapa tak sholat? Ambo malih, fasik. Kalau orang menolak sholat, kafir. Kalau orang menerima sholat tapi tak mau sholat, malas, fasik. Orang yang kafir. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang untuk dipancung kecuali melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Pembunuh dalam Islam tidak dipenjara tapi dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, ditanam sekerat setengah badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, mengingkari salat, mengingkari zakat, mengingkari ajaran Islam, mengingkari jilbab wajib,
halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap murtad kafir dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang murtad, bukan non muslim, beda kan? Nah, ini nanti dipotong ini. Wah, Ustadz radikal. Makanya tonton dari awal sampai habis. Susah kita kalau berlawan sama orang miskin tak punya duit, tak punya paket 4 giga.